Harta karun baru untuk timnas Indonesia, pemain keturunan Sunda ini layak dilirik PSSI. Setinggi Elkan Bagot juga pernah tampil di Amerika dan Eropa. PSSI kini memiliki opsi baru yang sangat menarik dengan ditemukan pemain keturunan Sunda yang berkarier di Amerika dan Eropa. Apakah dia bisa menjadi aset berharga untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan? Tiket Piala Dunia di ujung jari, jadwal lengkap Timnas Indonesia 2025. 3 lawan berat menanti untuk tiket Piala Dunia. Tahun 2025 menjadi tahun yang krusial bagi Timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Dunia. Dengan 3 tim berat yang akan dihadapi, jadwal lengkap pertandingan menunjukkan tantangan besar di depan mata. Siapa sajakah yang akan jadi lawan utama dalam perebutan tiket menuju ajang sepak bola terbesar? Apakah keberhasilan timnas Indonesia U20 satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos perempat final Piala Asia U20 2025? Timnas Indonesia U20 mencatatkan sejarah luar biasa dengan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Bagaimana perjuangan keras tim Garuda Muda ini untuk mencapai babak 8 besar di ajang bergengsi ini? Kevin Dix jadi rebutan. Rival Bayern Munchen di Liga Turki siap ambil langkah cepat. Tidak hanya Bayern Munchen yang tertarik pada Kevin Dix, klub-klub papan atas Liga Turki juga menunjukkan minat serius. Dengan kualitas yang dimilikinya, Dix jadi salah satu aset yang sangat berharga. Akankah dia memilih bertahan di Eropa atau melangkah ke Turki? Pratama Arhan resmi menganggur. Apa penyebab dibalik larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul PSIS Semarang? Pada 1 Januari 2025, Pratama Arhan resmi menganggur setelah hengkang dari klubnya. Ternyata ada alasan dibalik keputusan tersebut, termasuk larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul kontrak dengan PSIS Semarang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita ini? Keputusan oleh Romain hijrah ke Oxford City bisa bawa Rp1 miliar untuk klub Calvin Verdong. Jika oleh Romain memilih untuk hijrah ke Oxford City, klub yang sebelumnya dimiliki oleh Calvin Verdong akan menerima bayaran besar senilai Rp1,1 miliar. Apa yang membuat transfer ini begitu bernilai? Simak detail mengenai langkah besar yang bisa menguntungkan semua pihak terkait. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Harta karun baru untuk timnas Indonesia, pemain keturunan Sunda ini layak dilirik PSSI. Setinggi Elkan Bagot juga pernah tampil di Amerika dan Eropa. PSSI kini memiliki opsi baru yang sangat menarik dengan ditemukan pemain keturunan Sunda yang berkarier di Amerika dan Eropa. Apakah dia bisa menjadi aset berharga untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan? PSSI bisa mencoba mempertimbangkan untuk memboyong pemain muda keturunan Sunda ini demi membela timnas Indonesia. Siapa dia? Timnas Indonesia sejatinya memiliki stok pemain keturunan yang sangat melimpah dan bisa menjadi opsi selanjutnya. Salah satunya yang terbaru, ada pemain bertahan keturunan Sunda yang ditemukan memiliki garis keturunan tanah air, yaitu Dimas van der Heijden. Bila kita melihat secara sekilas, nama yang melekat dari sang pemain itu sudah berbau ciri khas nama laki-laki di Indonesia. Meski memiliki nama Dimas, namun faktanya pemain berposisi bek tengah itu memiliki 3 darah negara yang berbeda mengalir di dirinya.
Tidak terlalu banyak terkait informasi sang pemain, namun mengutip dari laman Instagram @bolafirst24 disebut jika Dimas van der Heijden memiliki darah keturunan Indonesia, Belanda, dan Perancis. Disebutkan bahwa darah Indonesia yang dimiliki pemain berusia 18 tahun itu didapat dari garis ibunya, yakni sang nenek yang lahir di Bandung. Sedangkan darah Perancis yang dimiliki Dimas van der Heijden didapat dari nenek dari pihak sang ayah dan kakek dari pihak sang ibu. Sayangnya belum banyak informasi terkait dirinya mengingat sang pemain tersebut baru berusia 18 tahun. Melansir dari laman Transfermarkt, Dimas van der Heijden mengawali kariernya di Amerika Serikat, tepatnya bersama klub Met Oval dan Akademi FC Cincinnati terhitung pada 2023 hingga musim panas 2024. Kemudian pada 2024 dirinya memutuskan untuk hijrah dan menimba ilmu ke Eropa, tepatnya Belanda bersama Akademi SC Heerenveen. Saat ini Dimas van der Heijden tercatat tampil bagi SC Heerenveen U-Strip 19 dengan catatan 3 gol dan 2 assist. Performa cukup apik untuk pemain berposisi back tengah itu bisa menjadi opsi pilihan bagi PSSI untuk melirik sang pemain tersebut. Apalagi Dimas van der Heijden bisa menjadi aset dan bibit berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Dimas van der Heijden juga bisa menjadi opsi untuk tandem dan pelapis bagi Mads Hilgers serta Jay Itzes di skuad Garuda. Tiket Piala Dunia di ujung jari, jadwal lengkap Timnas Indonesia 2025. 3 lawan berat menanti untuk tiket Piala Dunia. Tahun 2025 menjadi tahun yang krusial bagi Timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Dunia. Dengan 3 tim berat yang akan dihadapi, jadwal lengkap pertandingan menunjukkan tantangan besar di depan mata. Siapa sajakah yang akan jadi lawan utama dalam perebutan tiket menuju ajang sepak bola terbesar? Timnas Indonesia menyambut tahun 2025 dengan jadwal yang sangat padat dan tantangan besar di berbagai level usia. Setelah menutup tahun 2024 dengan hasil memuaskan di sejumlah turnamen, Timnas Indonesia kini harus menghadapi ujian berat untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026 di 3 kategori usia sekaligus. Tahun ini Timnas Senior menjadi yang pertama berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bertarung habis-habisan dalam 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Grup C yang akan berlangsung pada Maret dan Juni 2025. Jika berhasil menjadi salah satu dari 2 tim terbaik, Indonesia akan otomatis melaju ke Piala Dunia. Jika tidak, mereka akan melanjutkan perjuangan ke ronde keempat pada Oktober 2025 dengan harapan menjadi juara grup untuk mendapatkan tiket langsung. Sementara itu, Timnas U20 Indonesia yang dilatih oleh Indra Syafri juga memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan dihelat di Chile. Mereka harus meraih posisi sebagai salah satu dari 4 tim terbaik di Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U20 akan bersaing ketat di grup bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Di level U17, Timnas Indonesia yang dipimpin Nova Arianto berpeluang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Untuk itu mereka harus masuk 8 besar di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada April 2025. Tak hanya itu,
Timnas U23 Indonesia juga memiliki dua agenda besar pada 2025, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 pada 19 September 2025 dan SEA Games 2025 di Thailand pada Desember. Indonesia akan bertanding sebagai juara bertahan di SEA Games, menambah kebanggaan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Dengan sejumlah kesempatan besar untuk timnas di berbagai usia, 2025 menjadi tahun penuh harapan dan tantangan. Ini adalah momen yang patut dinantikan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia yang bisa menyaksikan perjuangan Garuda di ajang internasional. Semangat dan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan terus mengalir, mendukung mereka meraih sukses dan membawa harum nama bangsa di pentas dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Apakah keberhasilan timnas Indonesia U20 satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos perempat final Piala Asia U20 2025? Timnas Indonesia U20 mencatatkan sejarah luar biasa dengan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Bagaimana perjuangan keras tim Garuda Muda ini untuk mencapai babak 8 besar di ajang bergengsi ini? Timnas Indonesia U20 akan menjadi sorotan dalam Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Di ajang 2 tahunan ini, Garuda Nusantara tergabung di grup C yang dijuluki grup neraka bersama Uzbekistan U20, Yaman U20, dan Iran U20. Timnas Indonesia U20 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tampil di babak perempat final berhadapan dengan tantangan berat dari lawan-lawan tangguh. Selain Indonesia, Thailand U20 juga mewakili Asia Tenggara di turnamen ini. Namun, tim Gajah Perang ini menghadapi tantangan lebih berat karena tergabung di grup D bersama 2 tim raksasa Asia, Jepang dan Korea Selatan, serta Suriah U20 yang mengalahkan Vietnam U20 di kualifikasi. Grup D tampaknya akan menjadi milik Jepang dan Korea Selatan yang dijagokan lolos ke perempat final, sehingga peluang Thailand untuk melaju sangat tipis. Untuk timnas Indonesia U20, peluang lolos ke perempat final cukup terbuka meskipun mereka berada di grup yang sangat berat. Uzbekistan U20 menjadi lawan terberat karena status mereka sebagai juara bertahan dengan mentalitas yang kuat dan catatan kualifikasi yang luar biasa. Uzbekistan U20 mencatatkan kemenangan telak seperti 7-0 atas Kamboja, 6-0 atas Nepal, 3-1 atas Taiwan, dan 5-0 atas Bahrain. Sementara Iran U20 juga menunjukkan kekuatan dengan 3 kemenangan di kualifikasi, namun lawan mereka relatif lebih lemah, yakni India, Mongolia, dan Laos. Yaman U20 yang lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai runner-up grup F menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dengan pemain-pemain top seperti Kadek Aral, Donitri Pamungkas, dan Jens Raven, timnas Indonesia U20 harus mencuri poin penuh dalam pertandingan melawan Iran dan Yaman, serta berusaha mendapatkan angka melawan Uzbekistan untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Jadwal pertandingan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 adalah sebagai berikut: 13 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Iran versus Indonesia 16 Februari 2025 pukul 18.
30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Uzbekistan 19 Februari 2025 pukul 18. 30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Yaman dengan persaingan ketat di grup ini. Perjuangan timnas Indonesia U20 akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Semangat Garuda Nusantara akan diuji dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kunci untuk meraih keberhasilan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Kevin Dix jadi rebutan. Rival Bayern Munchen di Liga Turki siap ambil langkah cepat. Tidak hanya Bayern Munchen yang tertarik pada Kevin Dix, klub-klub papan atas Liga Turki juga menunjukkan minat serius. Dengan kualitas yang dimilikinya, Dix jadi salah satu aset yang sangat berharga. Akankah dia memilih bertahan di Eropa atau melangkah ke Turki? Bek timnas Indonesia Kevin Dix makin diminati di bursa transfer musim dingin. Pemain berusia 28 tahun tersebut masih bergabung bersama klub Liga Denmark, FC Copenhagen. Namun kontraknya tinggal tersisa 6 bulan lagi sampai 30 Juni 2025. Karena itu berdasarkan regulasi transfer, semua klub lain berhak melakukan negosiasi langsung ke pemain saat kontrak tinggal 6 bulan lagi. Terkini, bek timnas Indonesia tersebut dikabarkan diminati oleh klub besar Liga Turki, Trabzonspor. Kabar tersebut ditulis oleh media asal Turki, Karadeniz.Nokta. Media asal Turki tersebut melaporkan bahwa proses transfer Kevin Dix ke Trabzonspor mengalami kemajuan pesat. Trabzonspor mengalami kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Dix guna memperkuat lini pertahanannya di masa transfer tengah musim, tulis Karadeniz.Nokta. Kabar transfer Kevin Dix ke klub asal Turki tersebut bahkan sudah mendekati kenyataan. Pasalnya, aktivitas pendekatan kepada sang pemain sudah disetujui oleh pelatih kepala Trabzonspor saat ini, Şenol Güneş. Sebelumnya, pihak manajemen Trabzonspor juga sudah memantau penampilan Kevin. Salah satu nama yang cukup lama menjadi agenda tim Trabzonspor yang ingin memperkuat lini pertahanan adalah Kevin Dix yang bermain untuk tim FC Copenhagen di Liga Denmark, tulis Karadeniz.Nokta. Manajemen mengambil tindakan ketika pelatih Şenol Güneş menyetujui transfer Dix yang telah berkali-kali diawasi oleh pejabat Trabzonspor dan menyiapkan laporan positif untuk akuisisi tersebut. Lanjutnya, perkembangan transfer Kevin Dix ke klub juara Liga Turki 7 kali tersebut sudah mendapatkan sambutan baik dari FC Copenhagen. Manajemen Trabzonspor kini tengah berusaha menyelesaikan proses negosiasi dengan Kevin Dix. FC Copenhagen diketahui menyambut baik tawaran tim Trabzonspor yang ngotot pada Kevin Dix, ulas Karadeniz.Nokta lagi. Disebutkan para pihak terus melakukan negosiasi untuk transfer Kevin Dix dan perkembangan penting mungkin terjadi pada pekan ini. Lanjutnya, Trabzonspor menyusul minat dari Borussia Mönchengladbach kepada bek yang sudah mengoleksi satu penampilan bersama timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, klub pesaing Bayern Munchen di Liga Jerman tersebut dikabarkan ngebet merekrut Kevin. Pembicaraan kepada perwakilan Kevin Dix sudah dilakukan oleh Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix sekarang menjadi kandidat utama pemain baru Borussia Mönchengladbach, tulis pakar bursa transfer Liga Jerman Florian Plettenberg di akun Twitter pribadinya. Sudah ada dan masih ada pembicaraan yang sangat matang dengan agennya. Bek tengah berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim. Bos Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, menginginkannya. Jika Borussia melepas seorang pemain di musim dingin, Dix diperkirakan akan bergabung paling cepat pada bulan Januari, tutupnya.
Pratama Arhan resmi menganggur. Apa penyebab dibalik larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul PSIS Semarang? Pada 1 Januari 2025, Pratama Arhan resmi menganggur setelah hengkang dari klubnya. Ternyata ada alasan dibalik keputusan tersebut, termasuk larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul kontrak dengan PSIS Semarang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik cerita ini? Situasi Pratama Arhan kini dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetap berkarier abroad sebagaimana kontrak dengan mertua atau kembali ke PSIS Semarang sebagaimana klausulnya saat meninggalkan Laskar Mahesa Jenar dulu. Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025 setelah dilepas Suwon FC. Hal ini memang sudah sesuai prediksi lantaran pemain 1 tahun itu sangat minim menit bermain. Bersama Suwon FC, Arhan hanya mencatatkan 4 menit bermain dengan koleksi 1 kartu merah. Saat ini publik Indonesia menanti pelabuhan selanjutnya si pemilik lemparan dalam mematikan itu. Bagi Arhan ada dua pilihan untuk melanjutkan kariernya. Yang pertama adalah tetap berkarier abroad sebagaimana yang ada dalam kontraknya dengan mertua. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, pernah berujar Desember 2024 lalu bahwa menantunya masih akan berkarier abroad. Ia juga menampik Arhan akan bergabung dengan klub yang diurusnya di Liga 1 Semen Padang. Menurutnya, saat ini Arhan masih mempertimbangkan 5 tawaran dari klub luar negeri. Pratama Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC, ujar Andre Rosiade dilansir bolasport.com dari Tribun News. Saya pastikan Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang, tambahnya. Arhan memang mengakui ada larangan kembali ke Indonesia dari sang mertua sebelum 10 tahun berkarier abroad. Benar coach dalam kurung mertua bilang dilarang kembali sebelum 10 tahun, kata Pratama Arhan dalam wawancara dengan coach Justin pada Juni lalu. Ada saksinya juga istri saya. Ya pokoknya 10 tahun lah dalam kurung abroad. Kalau udah 30 ke atas, udah umurnya mau pensiun, lalu pulang dalam kurung, main di Indonesia, imbuhnya. Pilihan kedua Arhan saat ini mau tidak mau adalah kembali ke Indonesia jika kontrak dengan mertuanya bisa sedikit dikesampingkan untuk mendapat menit bermain. Bila begitu, ia juga terikat klausul dengan PSIS Semarang sebagai klub profesional pertamanya. Bahwa Arhan bakal kembali memperkuat PSIS Semarang jika ia memutuskan kembali bermain di Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi kembali menegaskan klausul tersebut baru-baru ini. Soal Arhan, tanya agennya ya, Pak Dusan, ujar Yoyok Sukawi. Mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik, tambahnya. PSIS Semarang dan Pratama Arhan memang memiliki perjanjian khusus sebelum sang pemain abroad ke tim Jepang, Tokyo Verdy, pada 2022 silam. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, kata Yoyok. Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Keputusan Ole Romain hijrah ke Oxford City bisa bawa Rp1 miliar untuk klub Calvin Verdonk. Jika Ole Romain memilih untuk hijrah ke Oxford City, klub yang sebelumnya dimiliki oleh Calvin Verdonk akan menerima bayaran besar senilai Rp1,1 miliar. Apa yang membuat transfer ini begitu bernilai? Simak detail mengenai langkah besar yang bisa menguntungkan semua pihak terkait.
Klub yang dibela Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, kemungkinan bakal mendapatkan kompensasi jika Ole Roemeny hijrah ke Oxford United pada bursa transfer Januari 2025. Media Belanda sudah mengabarkan bahwa Ole Roemeny direkrut oleh Oxford United. Proses transfer pemain berusia 24 tahun tersebut sudah hampir selesai. Ole Roemeny bakal ditebus oleh Oxford United dengan nilai 33 miliar rupiah atau 2 juta euro. Calon striker timnas Indonesia tersebut juga membawa berkah bagi klub lamanya. Salah satunya adalah NEC Nijmegen. Dikutip dari Forza NEC Nijmegen mendapatkan dana segar hasil transfer dari Ole Roemeny. NEC Nijmegen bakal mendapatkan uang senilai 70.000 euro atau 1,1 miliar rupiah. Sebagai informasi, Ole Roemeny merupakan alumnus Akademi NEC Nijmegen. Karena Roemeny menyelesaikan karier usia muda di NEC, tulis Forza NEC. Tim Nijmegen berhak menerima sebagian kecil dari jumlah transfer. Nilai tunjangan masa pelatihan itu sebesar 70.000 euro. Lanjutnya, Ole Roemeny mengawali karier profesional bersama NEC Nijmegen. Dirinya sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2021 hingga 2022. Ole hijrah ke Emmen dulu pada awal musim 2022 hingga 2023. Namun dirinya hanya bergabung selama semusim dan pindah lagi ke FC Utrecht pada awal musim 2023 hingga 2024. Jika bergabung ke Oxford United, Ole Roemeny bakal bereuni dengan mantan rekan setimnya. Ole bakal kembali berjumpa dengan Hidde ter Avest. Hidde ter Avest satu tim dengan Ole Roemeny pada musim lalu sampai ditebus oleh Oxford United pada awal musim 2024 hingga 2025. Selain itu, Ole juga bakal satu tim dengan gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ole Roemeny sudah dikonfirmasi bakal membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya untuk menjadi WNI kini tengah berlangsung. Dia kemungkinan bakal melakukan debut pada Maret 2025 bersama skuad Garuda. Saat itu tim Merah Putih bersua Bahrain dan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA umumkan resolusi luar biasa Marcelino Ferdinand di tahun 2025. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA baru saja memamerkan resolusi ambisius Marcelino Ferdinand di tahun 2025 yang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian ini, Indonesia menunjukkan potensi besar yang mungkin akan mengubah wajah sepak bola Asia. Bagaimana perjalanan Marcelino dan timnas bisa mewujudkan impian besar ini? Akun Instagram resmi milik FIFA pamerkan poster yang menunjukkan pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menuliskan resolusi 2025. Poster tersebut diposting pada 1 Januari 2025 lalu. Pada poster tersebut, FIFA menampilkan sosok Marcelino Ferdinand menulis resolusi tahun 2025 di komputer. Ada 3 resolusi yang ditulis oleh Marcelino di kamarnya. Sejumlah legenda skuad Garuda juga dipamerkan dalam poster tersebut. Ada jersey bertuliskan Bambang Pamungkas yang digantung. Selain itu, ada foto legenda hidup timnas Indonesia dan Persipura Jayapura, Boaz Salosa. Kamar tersebut juga memamerkan selebrasi ikonik Marcelino Ferdinand yang tengah duduk dengan bola di bawah kakinya. Selebrasi tersebut terjadi usai Marcelino Ferdinand mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu pemain 20 tahun tersebut sukses menaklukkan penjaga gawang Arab Saudi dengan tendangan cungkil. Usai gol tersebut, dia berlari ke sebuah kursi yang umum ditempati seorang ball boy.
Dia pun langsung duduk dengan sebuah bola di bawah. Di hari yang sama, FIFA juga mengucapkan ucapan selamat tahun baru kepada warganet Indonesia dengan poster menarik. FIFA mengucapkan selamat tahun baru 2025 dengan poster berlatar Tugu Yogyakarta. Di sana ada sejumlah pemain bintang dalam dunia sepak bola meramaikan tahun baru. Ada beberapa pemain timnas Indonesia yang muncul dalam foto ini. Ada nama Maarten Paes, Jay Itzes, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Marcelino Ferdinand. Jay Itzes tengah sibuk berfoto dengan fans setia. Sementara Sandy Walsh tengah menggiring bola dengan seorang anak dan dibayangi oleh seekor kucing. Lalu Maarten Paes ditunjukkan baru saja memboyong oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu bakpia pathok.